الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Ya, mangga sampai situ ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan di terjemah perkata dari surah An-Nisa ayat 76 atau 77 dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, yuqatiluna, mereka berperang, yuqatiluna, mereka berperang, fi, di, ya, atau dalam, ya bisa, sabili, sabili, jalan, ya, Allahi, Allah, wallazina, dan orang-orang yang, ya, kafaru, mereka ingkar, ya, mereka kafir, yuqatiluna, ya, mereka berperang. Ya, ini kebalikannya yang pertama, ya. Ya kan, amanu yuqatiluna, ya, orang-orang beriman berperang. Di sini kafaru yuqatiluna, orang-orang kafir berperang. Fi, dalam, di, sabili, jalan, ya, at-togut, ya, togut. Kemarin di ayat yang ke-60 sudah kita bahas, ya, apa itu togut. Faqatilu, maka perangilah, ya. Faqatilu, maka perangilah mereka, gitu ya. Perangilah olehmu mereka itu, gitu. Auliya'a, aulia, ya, kawan-kawan atau teman-teman atau sahabat-sahabat, gitu ya. Asyaitoni, syaitan, ya. Inna, sesungguhnya, kaida, ya, tipu daya atau tipu muslihat, gitu ya, kaida atau rencana-rencana jahat, gitu. Asyaitoni, syaitan, karena adalah do'ifa, ya, lemah, ya, do'if, ya, do'ifa, lemah, ya, kan ada hadis do'if, gitu kan, ya, hadis yang lemah, gitu. Do'ifa, ya. Baik, ke terjemah lengkapnya dari surah An-Nisa ayat 77. Ini enggak ada tafsirnya kalau di tafsir Shogir, ya. Nggak, saya potong aja nih. Orang-orang beriman, ya, berperang di jalan Allah. Ya. Sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan setan, ya, atau di jalan togut, yang fi sabilit togut. Kalau orang beriman di fi sabilillah, ya. Tapi kalau orang-orang kafir di sabilit togut. Karena itu perangilah olehmu. Ya. Mu di sini adalah orang-orang beriman, ya. Jadi perangilah olehmu wahai orang-orang yang beriman, gitu. Aulia asyaiton, yaitu kawan-kawan setan atau teman-teman setan atau sekutu-sekutunya setan, gitu.
Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Inna kaida syaitoni kana do'ifa. Nah, jadi kan ayat ini ya bahasan tentang berperang kemarin ya. Tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Karena kemarin kan mereka tidak mau berperang. Ya. Tapi kalau orang beriman itu mendapatkan kemenangan, ya dia bersedih gitu. Wah rugi aku nggak ikut perang itu kan, nggak ikut harta gonimah. Nah, tapi kalau orang-orang kafir, orang-orang beriman kalah, ya mereka ngomong juga, untung saya nggak ikut. Kalau ikut kan saya juga rugi. Itulah orang-orang kafir. Maka di sini perbedaan mereka dengan, maksudnya mereka orang-orang beriman dengan orang-orang kafir itu ya dengan cara berperangnya atau niatnya, ya niat berperangnya. Gitu. Nah, di sini menurut Hazrat Muslih Maud Anhu ya di dalam tafsir kabirnya sedikit saya sampaikan bahwa orang-orang yang beriman itu kan ya berperang di jalan Allah Ta'ala ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa ini menunjukkan standar ya standar perjuangan seorang mukmin. Karena mereka kan orang-orang beriman ini mereka berusaha mengorbankan ya harta, waktu, kemudian tenaga, ilmu. Ketika memang dibenarkan oleh syariat harus ditujukan untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Nah, jadi orang beriman itu berperang atau apapun yang mereka lakukan, ya itu untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Ya. Jadi peperangan yang dilakukan oleh orang-orang beriman itu bukan untuk memperoleh kekuasaan atau bukan untuk memperoleh harta rampasan perang, gitu ya. Nggak ada niat sama sekali orang beriman itu ingin menguasai ya rampasan perangnya, gitu ya. Tapi mereka ya dengan niat membela agama dan kebenaran. Ya, kemudian melindungi kaum yang tertindas, kemudian menjaga kebebasan beragama atau menghentikan kezaliman. Nah, makanya orang mukmin itu selalu diuji niatnya. Ya. Apakah benar-benar ya dia berjuang itu demi Allah atau untuk kepentingan diri sendiri. Nah, jadi kalau berjuangnya demi Allah pasti nggak akan takut mati gitu ya. Dalam keadaan apapun kan gitu ya. Seperti hanya para sahabat-sahabat yang diceritakan oleh Huzur dalam khutbah-khutbahnya kemarin itu kan. Nah, tapi orang-orang yang karena kepentingan, karena diri sendiri atau karena harta, ya, mereka takut mati. Begitu kalah mereka lari gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang kafir itu berperang di jalan Togut. Ya. Jadi menurut beliau, Togut itu kan kemarin manusia yang melampaui batas. Ya, terhadap apa? Terhadap batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemarin juga di ayat yang ke berapa? 60 ya. Itu sudah disebutkan bahwa mereka itu, ya Togut itu bisa berupa ya hawa nafsu, ya atau kekuasaan yang zolim, ya kekuasaan yang zolim atau juga sistem yang menentang ajaran Allah Ta'ala, sistem yang menentang ajaran Allah Ta'ala atau juga pemimpin yang menyeru kepada kebatilan, itu togut. Ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang menolak kebenaran ya seringkali memiliki tujuan yang mulia. Ya. Tapi pada hakikatnya mereka digerakkan oleh kepentingan duniawi atau dorongan setan. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran itu ya, sudah dipastikan mereka digerakkan karena kepentingan dunia. Ya. Atau karena dorongan setan tadi. Jadi nggak mau dirubah gitu kebiasaannya gitu kan. Intinya kan itu orang-orang kafir itu kan nggak mau dirubah, nggak mau diajak
sesuai aturan gitu. Nah, makanya mereka menolak. Nah, kemudian yang ketiga, ini kan perangilah kawan-kawan setan, ya. Faqatilu auliya asyaiton. Nah, jadi beliau Hadrat Muslim Maud menerangkan bahwa yang dimaksud dengan melawan kekuatan-kekuatan yang menopang kebatilan. Jadi melawan kekuatan-kekuatan yang menopang kebatilan. Perlawanan itu dilakukan sesuai petunjuk Allah Ta'ala. Yang pertama, yaitu dengan argumen yang benar. Ya. Kita memberikan penjelasan yang benar kepada mereka. Gitu. Bukan dengan cara menghabisi nyawa mereka, tidak. Gitu ya. Jadi melawan kekuatan-kekuatan kebatilan itu dengan argumentasi kita. Gitu. Bahwa itu tidak betul, yang betulnya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian dakwah. Nah, dakwah ini mengajak ya kembali kepada Allah Ta'ala, ya, kepada relnya. Kemudian selanjutnya kesabaran. Ya. Jadi perlawanan itu pun ya sabar pun termasuk perlawanan sebenarnya gitu ya. Bukan berarti sabar itu pasrah gitu ya. Tapi sabar itu termasuk perlawanan. Ya melawan hawa nafsu sendiri kan sebenarnya sabar itu. Ya kalau enggak kita sabar mungkin ya udah main membabi buta aja kan, pukul ya pukul kan itu. Mereka pukul ya kita pukul lagi gitu. Berarti kan nggak sabar gitu. Ya, mereka mukul kita diam berarti kan sabar kita. Nah, kemudian pengorbanan. Nah, jadi dalam perlawanan itu pun ada pengorbanan, yaitu tadi dengan sabar kan berkorban kita. Harusnya kita bisa mukul, ini nggak bisa mukul kan itu. Korban itu, perasaan kita dikorbankan. Yang tadinya menggebu-gebu mau membalas dendam misalnya, tapi dengan kesabaran jadi diurungkan. Nah, bila pun terjadi peperangan yang sah gitu ya, menurut syariat, ya Islam tetap memperlakukan ada aturan-aturan ya di dalam peperangan itu kan itu. Jadi tidak membabi buta juga walaupun sudah disahkan perang itu kan itu. Ya terutama kan wanita, ya anak-anak, ya orang tua, para pemimpin itu nggak boleh dibunuh. Ya. Ya bahkan dalam peperangan pun Rasulullah SAW nggak boleh melukai hewan, gitu kan. Nggak boleh merusak tanaman dan seterusnya gitu. Nah, jadi beliau mengingatkan bahwa Islam yang melarang permusuhan karena kebencian pribadi. Nah, itu. Jadi permusuhan bukan karena kebencian pribadi. Yang dilawan adalah kezaliman dan kebatilan, bukan manusianya. Ya, jadi yang dilawan itulah kezalimannya atau kebatilannya. Nah, kemudian yang terakhir inna kaidah syaitoni kana dha'ifa. Ya sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Ya, di bagian ini mendapat penekanan khusus ya menurut beliau, setan selalu berusaha menakut-nakuti orang beriman dengan menunjukkan kekuatan musuh ya. Namun semua itu hanyalah tipu daya. Jadi setan itu seperti kita berjalan lah di siang hari, lihat aspal itu kan kayak ada airnya, fata morgana lah ya. Kayak ada air kan di sana, tapi begitu kita datangi nggak ada. Gitu. Nah seperti itu, hanya tipu daya. Jadi beliau menjelaskan bahwa sepanjang sejarah para nabi, musuh-musuh Allah sering tampak lebih kuat ya secara militer, ekonomi maupun politik. Nah, jadi musuh-musuh Allah itu secara dunia kuat mereka. Secara militernya mereka punya kekuatan militer. Dalam ekonomi pun mereka punya kan itu. Apun lagi politik. Tetapi kaum beriman ya tetap beriman, nggak memiliki apa-apa mereka. Mereka hanya beriman, bertakwa, berserah diri kepada Allah Taala gitu ya. Dan pertolongan Allah Taala itu datang dengan cara yang sering tidak disangka-sangka gitu. Orang-orang beriman. Ya, kalau untuk ukuran dunia kalah ya orang beriman itu. Karena nggak punya militer, ekonomi pun lemah kan itu. Bagi dalam hal politiknya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini bahwa beliau bukan hanya berbicara tentang peperangan fisik, ya,
tapi juga perjuangan melawan togut dalam diri sendiri. Seperti hawa nafsu, ya. Kemudian kesombongan, kecintaan yang berlebih kepada dunia, dan godaan setan. Nah, itu harus kita perangi. Ya, hawa nafsu harus kita perangi, kesombongan harus kita perangi, kecintaan kepada dunia yang berlebih-lebihan itu harus kita perangi, dan godaan setan. Nah, jadi sering sini beliau menyampaikan sering mukmin itu hendaknya terus berjihad melawan kelemahan-kelemahan tersebut agar hidupnya benar-benar berada di jalan Allah Ta'ala. Jadi bedanya tadi jalan Allah Ta'ala itu jalan yang didasari oleh keikhlasan, ya, keadilan, dan pengabdian yang murni kepada Allah Ta'ala. Itu fisabilillah. Ya. Tapi kalau sabilit togut, ya, itu hanya didorong oleh hawa nafsu, ya, kesombongan, dan kepentingan dunia. Gitu. Jadi sabilillah dengan sabilit togut itu bedanya. Ya. Kalau sabilillah itu didasari oleh keikhlasan, keadilan, dan pengabdian. Tapi kalau sabilit togut sekali lagi didorong oleh hawa nafsu, ya, kesombongan, dan kepentingan dunianya. Jadi seorang mukmin itu, orang yang beriman itu tidak boleh gentar, ya, menghadapi kebatilan. Karena sebesar apapun, ya, kekuatan yang tampak di hadapan manusia atau di dunia ini, Allah menegaskan bahwa tipu daya setan pada akhirnya akan lemah. Inna kaida syaitoni kana do'ifa. Sedangkan kemenangan sejati itu tetap berada di pihak orang-orang yang beriman yang teguh dalam ketaatan. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, kita ini perintah ya kepada kita sekalian ayat ini. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu harus berperang di jalan Allah Ta'ala, ya, dan harus memerangi kebatilan, ya, dan jangan gentar, ya, dengan kebatilan itu. Ya, mudah-mudahan walaupun hanya sedikit, ya, orang beriman itu, tapi pada akhirnya nanti, ya, kemenangan yang tak disangka-sangka itu akan ada di pihak orang-orang yang beriman, insyaallah. Ya, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak.